Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf saya ingin bertanya. Perkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Nurul Fadilah. Nah, di zaman yang sekarang ini, di zaman modern tentunya, sangat banyak sekali golongan atau aliran yang berkembang di Indonesia. Lalu bagaimana cara kita atau dengan cara apa kita membedakan golongan-golongan itu tadi? Itu yang pertama. Lalu yang kedua, karena semakin banyaknya aliran di Indonesia ini, kita seharusnya membangun benteng. Yang dimaksud benteng di sini adalah adik-adik kita ini bagaimana caranya agar tidak terjerumus pada golongan atau aliran lain tersebut. Ya, ini konteksnya adalah aswabi atau anak kecil adik-adik kami. Nah, pertanyaannya, bagaimana caranya kita menyampaikan akidah kita Ahlus Sunnah wal Jamaah tentunya kepada adik-adik kita yang usianya masih belia. Karena di usia belia itu mereka pasti masih bertanya-tanya. Dijelaskan, diperkenalkan Nabi Muhammad. Siapa Nabi Muhammad? Siapa Allah itu? Gimana caranya? Itu pengalaman yang saya sendiri mengalami. Jadi mohon solusinya Ustaz. Terima kasih. Sudah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, terkait dengan banyaknya ajaran-ajaran yang tidak sesuai atau bahkan menyimpang dari Ahlussunnah wal Jamaah, bagaimana cara kita menghadapi atau mengidentifikasi kelompok tersebut? Tentunya adalah dengan memahami diri kita sendiri, memahami ajaran kita sendiri. Kita wajib mempelajari akidah Ahlussunnah wal Jamaah, wabil khusus akidahnya madhab Asy'ari dengan sebaik-baiknya. Itu sebenarnya sudah ada medianya sudah disiapkan semuanya di pondok-pondok itu. Kita diajari kitab tauhid. Tauhid itu tauhid madhab Asy'ari. Mulai dari sifat wujud. Nanti itu ada perbedaan. Wujud itu sifat apa bukan sifat. Nah, ini tinggal penekanannya bagaimana nanti. Teknis penjelasannya saja yang perlu kita agak perbarui sesuai dengan perkembangan zaman. Kemudian tadi itu mukhalafatun lil hawadis, qiyamuhu binafsihi dan seterusnya. Nah, itu sudah ada sebenarnya. Alatnya sudah ada. Di pesantren semuanya kita diajari kayak gitu. Sehingga kalau akidah dasar itu sudah kita kuasai dengan baik, kita kenal dengan akidah kita sendiri, maka otomatis nanti kita akan punya pemikiran, oh ini kok tidak sama, oh berarti itu bukan bagian dari Ahlussunnah wal Jamaah. Sehingga kita perlu waspada. Persoalannya kadang kita tidak tahu siapa kita, akidah kita gimana. Oh tidak tahu mana telur ayam sama telur bebek. Akhirnya yang penting telur dianggap itu telur ayam semua. Ini kan problemnya gini. Kita tidak ngerti dengan akidah kita. Nah, tapi insya Allah kalau kita semua yang ada di pesantren ini cukup bekalnya, tinggal nanti perlu ada pemantapan dengan kegiatan semacam ini. Dan kami berharap kegiatan semacam ini tidak hanya sekali ini saja, tapi dilakukan secara rutin dan kontinu oleh pengurus internal di sini. Juga bukan hanya di pesantren ini, juga pesantren-pesantren kita yang lain, lembaga-lembaga pendidikan kita yang lain perlu untuk menggalakkan penekanan atau edukasi yang berkenaan dengan Ahlus Sunnah, penguatan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebab kita sudah banyak kebobolan ini. Di sekitar kita ada yang ikut LDII, ada yang ikut Syiah, ada yang ikut Wahabi dan seterusnya. Dan itu jumlahnya tidak sedikit. Jadi problemnya kenapa kok banyak yang ikut? Ya karena tadi itu
Kita tidak kenal ajaran kita sendiri itu seperti apa. Nah, caranya gimana? Ya, sudah dijelaskan juga barusan. Nah, kalau pertanyaan yang terakhir, bagaimana cara kita mengajarkan kepada anak-anak kecil umpamanya terkait itu bukan masalah aliran tapi akidah dasar. Siapa Allah? Siapa Rasulullah? Nah, kalau Rasulullah mungkin lebih mudah ya, karena ada kitab tarikh, ada kitab syama'il dan seterusnya. Ya, Rasulullah itu dilahirkan oleh Siti Aminah dengan ayahnya Abdullah dengan hal-hal ajaib dan luar biasa yang meliputi proses baik sebelum, ketika dan setelah dilahirkannya Rasulullah, bahkan sepanjang hidupnya Rasulullah dan setelah wafatnya Rasulullah. Jadi di mana kita bisa mengenal dan mengenalkan Kanjeng Nabi? Ya, melalui kitab sirahnya Kanjeng Nabi, kitab tarikh atau kitab syama'ilnya Kanjeng Nabi. Kemudian yang nomor 2, bagaimana cara kita mengenalkan Allah? Kalau yang bertanya siapa Allah itu? Ya, ini pertanyaannya bagus. Ya, kita tinggal mengatakan Allah itu yang menciptakan alam semesta. Allah itu Sami'un Basir, yang maha mendengar, yang maha melihat, baik waktu banyak orang ataupun waktu sendirian. Nah, dan dasar-dasar pengenalan terhadap Tuhan itu, hadirin hadirat sekalian, bisa kita cross check nanti, kita tiru metode pendidikan yang disampaikan oleh Luqman Al-Hakim kepada anaknya. Itu ada di surat Luqman ya. Idz qala Luqmanu libnihi ya, la tusyrik billah, inna syirka la dzulmun adzim, kan begitu. Innahu intaku iyyaku in ya apa, kalau ada batu besar atau batu kecil dan seterusnya, tidak ada yang luput dari pengawasannya Allah. Itu metode pengenalan Allah yang dasar-dasar terhadap anak-anak kecil. Itu di surat Luqman ya. Tapi secara keseluruhan Al-Quran juga menjelaskan seperti itu. Nah, yang sulit itu ketika ditanya di mana Allah. Nah, kalau orang Wahabi pasti bukan marrobuka toh, marrobuka Allah. Siapa Allah yang menciptakan? Nanti ada pertanyaan tambahan, aina Allah, aina rabbuka. Buat pertanyaan baru ini. Padahal pertanyaan malaikat kan sudah ada kisi-kisinya. Marrobuka, human nabiyuka dan seterusnya. Lain ini ditambahi, aina rabbuka, di mana Tuhanmu? Bagaimana cara kita menjawab? Ya kita jawab tadi, Allah tidak bertempat, tidak diliputi arah, melainkan Allah yang menciptakan semuanya. Sebelum ada langit dan bumi, sebelum ada aras, Allah ada dan tidak butuh semuanya. Ketika Allah menciptakan langit dan bumi, aras dan semuanya, Allah tetap tidak butuh semuanya. Katanya tadi itu qiyamuhu binafsi. Atau kalau di dalam surat Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad, itu menunjukkan bahwa Allah la syarika, tidak ada yang Tuhan yang sama ya. Karena Allah itu satu. Yang nomor 2, Allahus Samad. Allah itu dibutuhkan semuanya dan Allah tidak butuh kepada semuanya. Ini mungkin nanti bisa jalan-jalan menyusuri Quran sampai ketemu dengan surat Luqman, idz qala Luqmanu libnihi, baru nanti kita tiru metode pengenalan terhadap Tuhan dan ajaran agama yang dilakukan oleh Luqman Al-Hakim ya, yang disinggung namanya oleh Al-Quran itu.